Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, setelah di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang rata-rata untuk data tunggal. Kali ini kita akan bahas rata-rata pada data kelompok. Langsung aja kita ke topik utamanya. Nah, untuk menghitung rata-rata data kelompok, pada dasarnya kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus data tunggal ya, di mana rata-rata sama dengan sigma atau jumlah dari FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, tapi tentu saja karena ini tuh data kelompok, kita menggunakan konsep XI ya pada data kelompok, di mana XI ini adalah nilai tengah ya. Nilai tengah, kalau kalian lupa, nilai tengah itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, contohnya kita punya sebuah data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nah, jadi kita butuh XI-nya dulu ya, di mana XI itu adalah nilai tengah. Jadi kita menyusun XI-nya dulu. Nah, XI itu nilai tengah ya, 1. Jadi ini kita peroleh dari 1 ditambah 5 dibagi 2. Ini juga sama, tapi kalau udah ketemu 1, kita tinggal jumlahin aja dengan C-nya ya. C-nya yaitu adalah jarak dari 1 ke 5 ya. 6 kurang 1, 5. Jadi C-nya 5. Ini kita tambah 5, kita tambah 5, tambah 5, dan seterusnya. Kita sudah punya XI. Nah, kalau kita udah punya XI, tinggal kita kaliin ya FI dikali XI. Jadi kita kali nih frekuensinya dengan si nilai tengahnya ya. Nah, ini 3 kali 3, 9, 5 kali 8, 40, 8 kali 13, 104, dan seterusnya sampai dengan terakhir 2 kali 2, 8, itu 56. Nah, sekarang kita cari yang kita butuhkan sigma FIXI dan sigma FI. Sigma FI dulu nih, berarti si frekuensinya kita jumlahin semua. Jadi kita peroleh ini sigma FI-nya adalah 30 dan sigma FIXI-nya juga kita jumlahin. Ini totalnya adalah 450. Nah, dari situ kita bisa menghitung si rata-ratanya, itu adalah 450 kita bagi dengan 30. Ini sama dengan 15. Jadi ini rata-ratanya 15 ya. Nah, jadi rumusnya sebenarnya sama aja dengan rumus pada data tunggal ya. Tapi, nah ada kekurangannya untuk rumus ini. Kita lihat nih contoh lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Sekarang kita punya data, dan ini adalah data tinggi badan. Nah, ini angkanya ratusan ya. 151 sampai 155. Ini juga panjang kelasnya 5 ya. C-nya adalah 156 dikurangi 151 ya. Ini C-nya 5. Nah, ini kalau kita gunakan rumus biasa, berarti kita harus mencari nilai tengahnya ya. Prosesnya sama aja. 151 tambah 155. 151 tambah 155 dibagi 2. 153 nih. Nah, ke bawahnya kita tambahin lagi 5. Tambahin lagi 5 dan seterusnya. Tapi di sini kendalanya adalah ini kalau kita cari FIXI-nya terlalu gede nih ngitungnya. Apalagi kalau nggak boleh pakai kalkulator. 3 kali 153 berapa? 5 kali 158? Nah, apalagi kalau si frekuensinya misalkan puluhan atau belasan. Misalkan frekuensinya 13 kali 153. Nah, itu akan lebih repot lagi. Nah, untuk data yang nilainya terlalu gede-gede kayak gini, kita gunakan alternatif kedua. Rumus yang kita pakai namanya rumus coding. Nah, di rumus coding kita gunakan rumusnya rata-rata itu sama dengan ini XS, ini kita sebutnya sebagai rata-rata sementara. Rata-rata sementara ditambah sigma FIUI. Nah, di sini sigma FIUI. Kita akan berkenalan dengan variabel baru yaitu U. Nanti kita lihat ya apa itu U. Dibagi sigma FI, ini sama aja, dikali C ya. C ini panjang kelas atau interval. Nah, di sini kita kenalan dulu nih sama si rata-rata sementara. Nah, rata-rata sementara pada dasarnya ini kita bebas memilih yang mana aja untuk rata-rata sementaranya dari sekumpulan XI yang kita punya.
Tapi sebaiknya kita pilih yang menjadi rata-rata sementara itu adalah nilai XI yang F-nya paling besar atau frekuensinya paling banyak. Nah, kalau dari tabel ini, frekuensi yang paling banyak ini 8 ya. Berarti yang jadi rata-rata sementaranya itu adalah si 153. Ini sebagai rata-rata sementara nih kita tandain. Nah, kemudian ada UI. UI ini kita isi 0 pada kelas yang menjadi rata-rata sementara. Nah, jadi di 161 sampai 165 di sini ini kalau kita tambahin kolom UI, ini kita isi 0. Ke atasnya kita kurangin 1, kurang 1, kurang lagi 1 jadi min 2 ya. Ke bawahnya kita tambahin 1. Tambah 1, 0 tambah 1 jadi 1 ya, tambah 1 lagi jadi 2, tambah 1 jadi 3. Nah, itu UI. Nah, sekarang kita punya datanya jadinya seperti ini ya. UI ini tadi ini adalah 0, min 1, min 2 ya ke atasnya, ke bawahnya 1, 2, 3. Dan yang jadi rata-rata sementara itu adalah si 163. Nah, lalu kita hitung FI UI. Nah, ini tinggal kita hitung aja nih, F kali U sini. 3 kali min 2 ini min 6, 5 kali min 1 ini min 5, 8 kali 0, 0, 7 kali 1, 7, 5 kali 2, 10, 2 kali 3, 6. Nah, sekarang kita jumlahin. Kita hitung sigma FI UI. Sigma FI UI-nya berarti ini 6 kurang 6 habis ya. 10 kurang 5 ini jadi 5. 7 tambah 5 jadi 12. Sigma F-nya, ini sigma F-nya tadi udah kita hitung ya. Sigma FI-nya adalah 30. Nah, tinggal kita hitung. Tadi C-nya ini ya. C-nya adalah 5. 156 dikurang 151 ya. C-nya itu 5. Nah, tinggal kita masukin ke rumusnya ya. Berarti si rata-ratanya adalah rata-rata sementaranya 163. Kita tambah sigma FIUI-nya 12, kita bagi sigma FI-nya 30, kita kali panjang kelasnya 5. Nah, ini tinggal kita sederhanain. Kalau bisa sederhanain, bisa ya. 6, ini kita sederhanain lagi, 2. Jadi, 163 tambah 2, 165. Jadi, si rata-ratanya adalah 165. Nah, jadi ini lebih sederhana kalau kita menghitung tanpa kalkulator karena kita tidak melibatkan perhitungan yang angkanya terlalu besar. Nah, kita coba lagi nih, satu kali lagi. Nah, ini contoh yang ketiga ya. Sekarang kita punya tabel nilai. Ini masih puluhan, tapi tetap aja kalau kita cari ya nilai tengahnya. Nah, XI-nya ini 41. Nah, dan untuk pakai rumus coding ini, kita nggak perlu mencari XI semuanya. Karena kita hanya butuh XI yang frekuensinya paling besar. Nah, paling besar ini frekuensinya 14. Nah, berarti XI yang kita butuhkan ini. Tinggal ini aja nih kita cari. 61 tambah 70 bagi 2. Ini adalah 65,5 ya. Jadi, rata-rata sementaranya adalah si 65,5. Setelah kita tanda ini, rata-rata sementaranya 65,5. Lalu kita cari UI-nya. Berarti di yang sejajar 65,5 ini kita isi 0. Ke atasnya min 1, min 2, ke bawahnya tambah 1 ya. 1, 2, 3. Nah, lalu kemudian kita kali F kali U. Ini rata-rata sementara kita tandain. Nah, 8 kali min 2, min 16. 5 kali min 1, min 5. 14 kali 0, 0, 8 kali 1, 8, 3 kali 2, 6, 2 kali 3, 6. Lalu kita jumlahin, sigma FI UI-nya adalah 8 tambah 12, 20 ya. Ini 20, ini min 21. Berarti adalah min 1 nih FI UI-nya. Sementara ini jumlahnya, ini adalah 5, 10, ini 16, jadi ini 40 ya. Sigma FIUI-nya, sigma FI-nya ini adalah 40. Nah, kalau udah punya si data-datanya tinggal kita masukin, berarti si rata-ratanya itu adalah
Rata-rata sementaranya adalah 65,5 ditambah sigma FIUI-nya min 1 dibagi sigma FI-nya 40. Oh, panjang kelasnya kita belum hitung. Panjang kelasnya 51 kurang 41 ya. 51 kurang 41. Jadinya 10 nih. Panjang kelasnya 10. Nah, ini bisa kita sederhanain. 4. Jadi jadinya 65,5 ditambah, ini jadi dikurang ya, plus ketemu min, dikurang seperempat. Seperempat itu 0,25. Di 65,5 dikurang 0,25. Di rata-ratanya kita peroleh 65,25. Nah, cukup sederhana kan ya kalau kita bisa menggunakan rumus coding tanpa kita menghitung atau mengalihkan terlalu besar angkanya. Nah, itu aja untuk rata-rata data kelompok. Kalau bisa menghafalkan rumus coding itu akan sangat bagus, memudahkan untuk menghitung rata-rata di data kelompok. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.